Halo semua, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bertemu kembali dengan Bu Nurul. Nah, sebelum belajar, mari kita berdoa menurut kepercayaan agama masing-masing ya. Apa kabar semua? Semoga dalam keadaan sehat selalu ya. Nah, kita akan belajar tema 1 subtema 3. Masih pada pelajaran mengenai tulang dan otot. Nah, tujuan pembelajaran yang akan kita capai pada hari ini adalah 1. Melalui pengamatan gambar tulang, siswa dapat menjelaskan kelainan tulang dengan benar. 2. Melalui pengamatan gambar otot, siswa dapat menjelaskan kelainan otot dengan benar. Baik anak-anak, coba kalian perhatikan gambar apa ini? Ya, betul, gambar gerabah. Bagus ya gerabahnya. Nah, gerabah ini dibuat oleh tangan terampil, tangan-tangan dan kaki para pengrajin gerabah begitu cekatan dan terampil, membentuk tanah liat menjadi gerabah-gerabah yang bernilai seni tinggi. Nah, dari situ kalian dapat lihat betapa pentingnya rangka dan otot pada tangan dan kaki. Nah, anak-anak, apa yang akan terjadi jika salah satu organ gerak tersebut tidak dapat berfungsi sebagaimana mestinya? Ya, pastinya kegiatan dan aktivitas tidak dapat berjalan dengan lancar tanpa adanya salah satu organ gerak tersebut. Nah, dengan begitu kalian harus menjaganya dengan baik ya anak-anak. Nah, mari kita kenali kelainan-kelainan tulang pada manusia. Mari kita kenali macam-macam kelainan tulang pada manusia. Yang pertama adalah fraktura atau kita lebih kenal dengan patah tulang. Ya, patah tulang dapat terjadi akibat kecelakaan, baik bermotor maupun terjatuh, yang menyebabkan terjadinya tulang patah. Ya, tulang menjadi patah. Nah, patah tulang atau fraktura bisa dibedakan menjadi dua, yakni fraktura tertutup, yaitu patah tulang yang tidak menembus kulit atau otot. Sedangkan fraktura terbuka adalah patah tulang yang dapat menembus kulit atau otot. Yang kedua adalah fisura atau retak tulang, kelainan yang terjadi akibat kecelakaan yang menyebabkan tulang menjadi retak ya, tidak sampai patah, hanya retak saja. Bisa dilihat gambarnya ya anak-anak. Ketiga yaitu osteoporosis, kelainan pada tulang karena adanya pengeroposan tulang. Hal ini dikarenakan tubuh sudah tidak mampu lagi menyerap dan menggunakan kalsium secara normal. Biasanya ini dialami oleh orang yang sudah lanjut usia. Nah, yang keempat adalah lordosis, yakni kelainan tulang karena sikap duduk yang salah. Ya, sehingga tulang belakang yang melengkung atau bengkok terlalu menjorok ke depan. Ya, secara normal tulang belakang manusia memang melengkung, namun pada penderita lordosis lekukan terlalu menjorok ke depan. Nah, bisa dilihat dari gambar ya. Lordosis juga bisa terjadi karena berbagai sebab, seperti terjadinya pergeseran ruas tulang, cedera tulang, ataupun obesitas. Ini kalian biasa duduk saat di sekolah di bangku itu tidak duduk tegak ya, sehingga menyebabkan tulang menggeser. Ya, ada yang duduknya maju ke depan, ada yang duduknya terlalu dempet dengan meja, maupun ada yang duduknya miring karena ingin tulisannya bagus. Itu kalian harus hati-hati dan harus diperhatikan mulai dari sekarang. Tidak boleh duduk dengan posisi yang salah. Duduk posisi yang benar, tegap, jangan membungkuk, miring, ataupun terlalu maju ke depan. Ya anak-anak ya. Nah, yang kelima, skoliosis. Kelainan ini membuat tulang belakang tampak melengkung ke samping, ke kanan maupun ke kiri, sehingga tulang belakang berbentuk seperti huruf S. Nah, penyebabnya macam-macam ya, seperti yang tadi sudah Ibu sebutkan, cara duduk kalian yang salah, atau bisa bawaan lahir, cedera tulang, atau penyakit tulang lainnya. Nah, kalian dari sekarang harus perhatikan cara duduk yang benar atau tidur yang benar ya anak.
Yang keenam yaitu kifosis, tulang belakang melengkung ke belakang dan tampak bungkuk. Terkadang tulang belakang tampak menonjol di punggung. Kelainan ini bisa terjadi karena berbagai sebab seperti keropos tulang, membawa beban terlalu berat, sikap duduk yang salah. Yang ketujuh, rakitis, yaitu kelainan tulang karena kekurangan vitamin D. Kekurangan vitamin D akan menyebabkan bentuk tulang kaki tidak normal. Penderita rakitis akan memiliki kaki berbentuk O ataupun X. Ya, dari itu kalian dianjurkan untuk berjemur matahari pagi agar memenuhi kebutuhan vitamin D kalian. 8. Polio merupakan sebuah penyakit tulang yang disebabkan oleh virus polio. Penderita dapat mengalami kelumpuhan. Oleh sebab itu, perlu diadakan pencegahan mulai sejak dini, sejak bayi ya, dengan cara imunisasi pada saat bayi. Sekarang kita membahas kelainan pada otot. Ayo kita simak bersama-sama pembelajaran berikut ini. Masuk kelainan pada otot. Yang pertama, hipertrofi, yaitu kelainan otot yang membesar dan menjadi lebih kuat karena sel-sel otot diberikan kegiatan atau aktivitas yang terus-menerus dan secara berlebihan. Ini dapat kita lihat sebagai contoh binaragawan ya, yang memiliki otot besar-besar. Nah, mereka mengalami hipertrofi. Yang kedua, atrofi, yaitu kelainan otot yang mengecil, melemah, fungsi otot turun. Hal ini disebabkan adanya penyakit polimelitis yang merusak sel saraf otot. Yang ketiga, stiff atau kaku leher, yaitu kelainan otot karena adanya peradangan otot trapesius leher akibat gerakan menghentak secara tiba-tiba atau salah gerak. Nah, ini biasanya terjadi saat kita ingin berolahraga namun tidak diberikan gerakan pemanasan terlebih dahulu sehingga otot tidak siap akan gerakan yang kita berikan. Nah, makanya terjadi kaku leher ya anak. Yang keempat, tetanus, yaitu kelainan otot yang disebabkan adanya infeksi bakteri Clostridium tetani. Tetanus menyebabkan otot menjadi kejang-kejang. Yang kelima, kesleo. Ini banyak terjadi ya. Kesleo adalah cedera pada ligamen, jaringan penghubung dua atau lebih tulang pada sendi. Biasanya kesleo terjadi saat berjalan atau berolahraga pada medan yang tidak rata. Pada tanah yang tidak rata ya, biasanya kita terjadi kesleo. Nah, biasanya juga terjatuh pada posisi yang salah. Seringkali terasa nyeri, bengkak sampai memar. Yang keenam, kram otot, disebut juga kejang otot. Terjadi karena otot bekerja terus sehingga otot mengejang dan menyebabkan rasa sakit. Nah, sekarang Bu Guru akan menjelaskan posisi duduk yang benar. Diperhatikan dan dipraktikkan agar kita tidak mengalami kelainan pada tulang ya anak-anak. Berikut posisi duduk yang benar. 1. Duduk tegak dengan punggung lurus dan bahu ke belakang. Kedua, tekuk lutut pada sudut yang benar. 3. Hindari menyilang kaki. Keempat, letakkan kursi dekat dengan meja. Kelima, istirahatkan lengan dan siku. Keenam, jangan melintir punggung. Lakukan sikap duduk yang benar dan tidur yang benar agar tidak mengalami kelainan pada tulang. Demikian pembelajaran yang dapat Ibu sampaikan. Semoga pembelajaran kali ini dapat kalian pahami, kalian mudah mengerti dan bisa bermanfaat. Salam sehat, salam semangat. Sampai jumpa anak-anak hebat. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.